warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal makan wa huwal jawadur rahimur rahman. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma awlana min al-ihsan. Wa salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kembali kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali punya langkah kaki digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata Rasulullah, "Basyiril masyaina fil dhulami min nurit tami yaumil qiyamah." Berilah kabar gembira, kata Nabi Muhammad. Berilah kabar gembira terhadap mereka yang mau berjalan, melangkahkan kakinya untuk kembali mendapatkan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Para ulama berpendapat maksud daripada berjalan di waktu kegelapan malam yaitu berjalan di antara tiga waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat waktu salat maghrib, di saat waktu salat isya, dan juga di saat waktu salat subuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tabsyir, kabar gembira terhadap mereka yang mau melangkahkan kakinya untuk kembali hadir di masjid, untuk kembali hadir salat berjamaah, untuk kembali sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat gemerlapnya malam. Maka kabar gembiranya, kata Rasulullah, bin nurit tami yaumil qiyamah, dengan cahaya yang sempurna yang akan ia dapatkan kelak di hari kiamat. Mungkin kita sering berpikir, apa gunanya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat? Mungkin kita sering berpikir, apa gunanya kita membutuhkan sebuah penerang untuk di hari kiamat? Contoh simpelnya, kalau kita ingin masukkan dalam logika kita di dunia, dan kalau melangkahkan kaki kita menuju tempat yang ingin kita tuju, tentu kita membutuhkan dengan namanya cahaya, maupun cahaya bulan, ataupun cahaya senter, ataupun cahaya jalanan, ataupun cahaya bahkan cahaya matahari. Kita tentu membutuhkan dan memerlukan cahaya tersebut. Tetapi tatkala di akhirat juga, di saat kita ingin meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali memasuki saf-saf Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka juga dibutuhkan dan diperlukan cahaya yang kita gunakan tatkala kita berada di dunia ini. Alhamdulillah, kita kembali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mendapatkan cahaya sempurna tersebut dengan kita mau melangkahkan kaki kita atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di gemerlapnya malam guna untuk ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, tidak hanya sebatas itu, cahaya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala juga berikan terhadap kita. Kita juga berada bukan hanya di saat yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya di tempat yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya dalam keadaan yang dimuliakan oleh Allah, bahkan berada di bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mulia, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala hamburkan rahmatnya, bagi-bagikan berkahnya, yang Allah Subhanahu wa taala obralkan bahkan ampunannya di hadapan kita. Maka contoh mereka yang orang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan mereka yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Maka terkadang orang yang paling banyak masuk surganya Allah, masuk api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya disebabkan sebuah dosa atau maksiat yang sering dia lakukan di dunia ini, tapi juga disebabkan atas sebuah sifat ego, sifat takabur di dalam dirinya yang menghalanginya daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Semacam di bulan semacam ini, tatkala Allah bagikan ampunannya, Allah obralkan rahmat dan berkahnya, ada seorang hamba yang seakan-akan tidak butuh dengan rahmatnya Allah, ada seorang hamba yang seakan-akan tidak butuh dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah dia adalah orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di musim yang mulia semacam ini, yang seharusnya dia mendapatkan ampunan dari Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghalangi dari sifat takabur dan sombong di dalam hatinya, yang seakan-akan tidak butuh dan tidak perlu dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah contoh orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Logikanya, kata para
ada sebuah ladang yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu menghujani ladang tersebut agar bisa panen. Ada sebuah ladang kemudian yang tidak terkena hujannya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mampu panen. Siapa yang merugi? Justru ladang yang tidak dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala tersebutlah yang akan merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ladang tersebut tidak mampu panen. Maka seperti itulah kita. Tatkala kita memasuki bulan Ramadan, maka apa yang kita persiapkan? Bersiap untuk menerima ampunannya Allah, bersiap untuk menerima rahmat dari Allah, bersiap untuk menerima berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan bahwasanya di saat kita berada di bulan Ramadan, jangankan 1 hari 2 hari kita muliakan waktu tersebut, tapi kita jadikan bahkan setiap detik kita untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Para malaikat dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa yunadi munadin kulla laila." Bahkan para malaikat selalu menyeru di setiap hari bulan Ramadan, di setiap malam bulan Ramadan, "Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir." Kalian yang masih menginginkan sebuah kebaikan, datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang menginginkan ampunan dari Allah, datanglah kepada Allah. Bersegeralah ibadah di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah, i'tikaf di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian yang masih menginginkan sebuah maksiat, masih ingin tercebur di lembah sebuah dosa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, at-tasir, maka kurang-kuranglah. Maka dikurang-kurangilah. Kita yang terlalu terbiasa dengan maksiat, kita yang terlalu terbiasa dengan dosa di hadapan Allah, maka seruan para malaikat terhadap kita di bulan Ramadan, hendaklah kita minimal mengurangi maksiat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Ramadan, tapi juga diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kesucian bulan Ramadan. Kita tahu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Imam Hasan al-Basri dalam hadis yang mursal, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk bulan Ramadan, beliau mengangkat tangannya dan berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallimhu lana wa sallimhu minna. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan, dan ya Allah, selamat kami dari bulan Ramadan, dan selamatilah bulan Ramadan daripada kami. Mengapa Nabi Muhammad berdoa semacam itu? Mengapa Nabi Muhammad malah berdoa untuk diselamatkan dari bulan Ramadan? Bukankah bulan Ramadan bulan berkahnya Allah, bulan ampunannya Allah, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala obrolkan bagikan secara cuma-cuma rahmatnya? Tetapi mengapa Nabi Muhammad malah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala selamatkan diri dari bulan Ramadan? Maksudnya, kata para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada umatnya, ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita pandai dalam menjaga kesucian bulan Ramadan, menjaga kemuliaan bulan Ramadan. Jangan kita nodai dengan manusia, jangan kita nodai dengan dosa di hadapan Allah atau lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita takuti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan tidak hanya sebatas pintu rahmat berkahnya Allah buka secara lebar-lebar, atau ampunannya Allah bagikan secara cuma-cuma, tapi juga pintu azabnya Allah, tapi juga pintu siksaannya Allah, tapi juga pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah buka lebar-lebar bagi mereka yang mengabaikan kemuliaan bulan Ramadan, bagi mereka yang tidak mampu menjaga kesucian bulan Ramadan, bagi mereka yang selalu lalai daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sahih bin Khuzaimah, kata Rasulullah, "Wailun liman adraka Ramadan wa lam yughfar lah." Sungguh celaka. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Mereka yang celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang memasuki bulan Ramadan, melewati bulan Ramadan, bahkan berada di bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh orang celaka. Di dalam definisi Nabi Muhammad, yang celaka bukan mereka yang miskin, tidak. Yang celaka bukan mereka tidak memiliki pekerjaan, tidak. Mereka yang celaka, kata Rasulullah, tatkala masuk bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sadar diri, di golongan manakah kita? Golongan seseorang yang mensucikan bulan Ramadan, ataukah malah yang mencemoohkan bulan Ramadan, mendiskreditkan citra bulan Ramadan, atau bahkan kita malah menodai kehormatan bulan Ramadan? Kita harus lihat-lihat, kita harus jaga-jaga, harus pandai-pandai menjaga
Diceritakan dalam kitab Nusatul Majalis, ada seseorang yang mana dia adalah seseorang yang majusi, bukan agama Islam, hanya penyembah api, tetapi Allah Subhanahu wa taala malah memuliakan di akhir hayatnya. Karena tatkala di dalam kehidupan beliau subhanallah sangat menghormati orang Islam, sangat menghormati hari-hari raya Islam, sangat menghormati orang-orang yang berkaitan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan agama-agama Islam, sehingga suatu saat orang tersebut melihat anaknya yang sedang berbuka di bulan Ramadan, melihat makan di tengah-tengah orang muslim, melihat seakan-akan anak tersebut tidak menghormati dan menghargai orang-orang muslim, tidak menghormati bulan Ramadan, sehingga sang ayah tersebut sangat marah dan mencaci maki anak tersebut di hadapan orang-orang, dan juga bahkan malah anak tersebut kemudian dikunci dalam rumahnya sehingga kembali tidak menodai kehormatan bulan Ramadan. Sehingga dengan sebab sifat tersebutlah, dengan sebab perilaku ayah tersebutlah, Allah Subhanahu wa taala malah muliakan orang tersebut dengan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang di sekitar kampung orang tersebut, orang majusi tersebut, ada seseorang daripada kaum salihin diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi bahwasanya orang tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita mengetahui di dalam syariat Islam, di dalam syariat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang non muslim, Nasrani kah, Yahudi kah, Majusi kah, penyembah api kah, atau penyembah yang lain pun selain menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka tidak mampu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam syariat kita. Tapi mengapa orang Majusi tersebut malah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Dipertanyakanlah oleh orang saleh tersebut. Ternyata kata orang Majusi tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gua hidayah sebelum aku wafat untuk aku berucap kalimat syahadat lihurmati li Ramadan, hanya karena aku menghormati bulan Ramadan. Sekelas orang Majusi, sekelas orang kafir, sekelas orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menjaga kesucian bulan Ramadan, menghormati bulan Ramadan, mengagungkan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala muliakan orang tersebut dengan kalimat syahadat di akhir hayatnya sehingga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Orang yang sudah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah mendirikan sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kesempatan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pintu menjaga kesucian bulan Ramadan sangat terbuka lebar bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat dibuka kesempatan secara cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan bulan Ramadan semacam ini saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjaga kesucian bulan Ramadan, kita ingin menjaga kemuliaan bulan Ramadan, kita tidak ingin menodai bulan Ramadan dengan maksiat dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak mampu beribadah di hadapan Allah, misalnya kita tidak mampu sholat tarawih secara sempurna, tidak mampu tadarusan secara sempurna, tetap menjaga kewajiban, hanya menjaga kewajiban saja misalnya, tapi minimal kita jaga bulan Ramadan dengan tidak melakukan maksiat dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara minimal kita untuk mensucikan bulan Ramadan. Bulan Ramadan digelar di bulan suci hanya karena Allah Subhanahu wa taala menjaga kesucian bulan Ramadan. Sayyidina Umar bin Khattab tatkala masuk di bulan Ramadan, beliau berkata, "Marhaban bi mutahhiri dzunubina." Selamat datang, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Selamat datang sebuah bulan yang mampu membersihkan, mensucikan kita dari dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya semacam itu. Sifat bulan Ramadan adalah bulan yang mensucikan. Sifat bulan Ramadan adalah bulan yang menjernihkan. Sifat bulan Ramadan adalah bulan yang kembali membuat kita fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang mengabaikan kemuliaan bulan Ramadan akan selalu dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Nabi Muhammad naik ke atas mimbarnya, diucapkan oleh seorang malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, man adraka Ramadan wa lam yughfar lah ab'adahu Allah." Ya Allah, ya Rasulullah, barang siapa yang memasuki bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjauhkannya dari rahmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjauhkannya dari api neraka, dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena satu,
dia tidak mampu menjaga kesucian bulan Ramadan sehingga tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berkata, amin. Didoakan oleh Nabi Muhammad, disumpahi oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidak hanya kita harus memiliki mindset, pikiran dalam diri kita, bulan Ramadan adalah bulan yang rahmat, bulan yang berkah. Tapi juga di samping dari itu kita tahu bulan Ramadan penuh dengan kutukan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah, bagi mereka yang lupa untuk beribadah kepada Allah, bagi mereka yang tidak mau menjaga kesucian bulan Ramadan. Maka kita jadikan bulan Ramadan kita semacam ini untuk kembali beribadah di hadapan Allah, taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semangat menjaga kesucian kemuliaan bulan Ramadan. Kita jelaskan tadi telah kita jelaskan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimhu lana wa sallimhu minna, ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan dan selamatkanlah kami dari bulan Ramadan. Ini maksudnya. Selamatkanlah kami dari kutukan bulan Ramadan. Ini maksud Nabi Muhammad. Selamatkanlah kami dari kutukan bulan Ramadan, yang mana kutukan tersebut berkata seakan-akan mereka akan masuk api neraka Allah bagi yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamatkanlah kami dari bulan Ramadan, selamatkanlah kami dari berlaku dosa dan maksiat tatkala kami berada di bulan Ramadan. Ini maksud doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak hanya sebatas meminta agar kita dihindari dari segala macam bala musibah dari Allah di bulan Ramadan, tapi juga meminta kepada Allah untuk dihindari dari segala macam maksiat dan dosa tatkala kita berada di bulan Ramadan. Bulan semacam inilah yang seharusnya menjadi saksi keimanan kita di hadapan Allah, yang seharusnya menjadi saksi ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai kalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh, mengajak, memanggil mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai kalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, telah diwajibkan berpuasa bagi kalian sebagaimana telah diwajibkan oleh nabi-nabi terdahulu atau umat-umat terdahulu sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Tujuannya agar kalian bisa lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berpuasa di bulan Ramadan semacam ini, ternyata nilai puasa kita kurang di hadapan Allah. Ternyata nilai puasa kita bahkan mungkin nihil di hadapan Allah. Ternyata puasa kita tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Entah karena faktor pandangan kita yang kotor, atau entah karena faktor lisan kita yang kotor, atau karena faktor hati kita yang kotor terhadap orang sekitar kita. Maka perlu kita koreksi, perlu kita cek nilai keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah puasa secara sempurna. Dalam artian, tatkala kita tidak mampu berpuasa secara sempurna, dalam artian iman kita ada kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian panggilan Allah Subhanahu wa taala tidak seluruhnya masuk di dalam hati kita. Panggilan Allah untuk mereka orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak seluruhnya masuk di dalam pikiran kita, sehingga kita tidak mampu melakukan ibadah puasa secara sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, karena bertujuannya agar kita kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takwa yang kita pahami bahkan sering setiap Jumat kita dengar, kalimat takwa adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ketakwaan tersebut adalah sebuah hadiah nilai dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mampu beribadah puasa secara sempurna. Dan ternyata kita mampu beribadah secara sempurna tatkala kita memiliki keimanan kepada Allah secara sempurna. Ternyata tiga kaitan yang sangat berhubungan satu sama lainnya. Ketakwaan kepada Allah, ingin kita hidup menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, ingin kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya'allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-walinya Allah, ketahuilah bahwasanya para kaum salihin, para pembelanya Allah Subhanahu wa taala, mereka di hari kiamat tidak akan memiliki rasa takut. Mereka di hari kiamat tidak memiliki rasa kesedihan. Mereka di hari kiamat tidak akan pernah ada penyesalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa mereka orang-orang walinya Allah?
Siapa mereka kaum salihin? Siapa mereka pembelanya Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang dahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa kanu yattaqun, dan juga mereka orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dapat dinilai dari seberapa pandai kita dalam berpuasa ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai puasa kita dapat dinilai seberapa hebat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka haruslah kita jadikan pelajaran di bulan Ramadan tidak hanya sebatas ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita dituntut untuk menjaga kemuliaan bulan Ramadan dengan kita menjaga keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga menjaga kemuliaan bulan Ramadan dengan kita berpuasa. Puasa secara sempurna di hadapan Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis yang sering kita dengar. Bahkan hampir setiap Ramadan kita dengar hadis tersebut. Tapi jauh kita telah mengamalkan hadis tersebut. Hadis sudah tidak asing di telinga kita. Hadis bahkan kita dengar di setiap lisan para pendai, selalu kita dengar, atau lisan para ustaz, atau lisan para penceramah, selalu kita dengar hadis tersebut. Tapi seberapa jauh kita mengamalkan hadis tersebut, itu pertanyaan besarnya. Bukan hanya pertanyaan yang aku sudah sering mendengar hadis tersebut, aku sudah selalu mendengar hadis tersebut, bahkan mungkin setiap tarawih aku mendengar hadis tersebut diucapkan dan disabdakan oleh orang-orang sekitar kita. Tapi pernahkah kita sadar dalam diri kita sejauh mana kita telah mengamalkan hadis tersebut? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ingin berpuasa sempurna, harus kita cek nilai keimanan kita kepada Allah. Ingin mendapatkan puasa sempurna, harus kita cek nilai keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpuasa di hadapan Allah atas dasar keimanan kepada Allah, wahtisaban, dan juga atas ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak diiming-imingi dengan faedah ini dan faedah itu, dan juga tidak diiming-imingi dengan hal ini dan hal itu, tapi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena sadar dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Lihat Sayyidina Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan salihah. Beliau berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, lam a'budka khaufan min narik wala raja'an min jannatik, walakin a'budka li'annaka tastahiqqul 'ubudiyah." Ya Allah, aku tidaklah menyembahmu, beribadah di hadapanmu karena aku ingin masuk surganya Allah, surganya Engkau tidak. Aku tidaklah ingin menyembah Engkau, beribadah di hadapan Engkau karena aku takut daripada api neraka Engkau, tidak. Tapi aku beribadah di hadapan Engkau li'annaka tastahiqqul 'ubudiyah, karena Engkau adalah seorang zat yang pantas disembah oleh Allah, yang pantas disembah oleh hamba-hambanya. Maka dari sinilah kita bisa belajar nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, berpuasa, bersedekah, melakukan amalan ibadah apapun bukan karena ingin masuk surganya Allah atau karena ingin takut dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, tapi kita beribadah karena kita mengharapkan, karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pantas disembah oleh hamba-hambanya. Maka kita harus memahami bagaimana nilai puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang terdahulu. Tidak banyak, hanya sekedar berpuasa. Itu belum nilai tarawihnya, belum nilai ibadah lainnya, belum nilai sedekahnya, belum nilai tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya nilai puasanya. Tapi puasa yang bagaimana? Tidak hanya puasa yang berjalan 1, 2, 3, 4 hari berlalu, tidak. Tapi nilai puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana nilai puasa tersebut penuh dengan nilai keimanan. Puasa tersebut penuh dengan nilai keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa yang akan memberikan sebuah nilai, dosa kita akan diampuni yang terdahulunya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita insyaallah kita sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir pun bukan berarti memberikan peringatan semacam itu dengan puasa kita yang sempurna, tidak. Kita harus saling mengingatkan
hanya saling mengabarkan. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian saling memberikan wasiat satu sama lain untuk menuju hal yang hak, yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk saling memberikan wasiat dalam masalah kesabaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita saling memberikan wasiat, saling mengingatkan satu sama lain, saling membantu untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita belajar, kita tanamkan dalam diri kita, kita tekadkan kita ingin beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas dasar keimanan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa tidak hanya sebatas ganjaran, tidak hanya sebatas sebuah amalan ibadah atau ritual kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi puasa juga bertujuan kasrul syahwat, menghancurkan syahwat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan sifat bahimiyah, kehewan-hewanan yang ada di dalam diri kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita memiliki sifat yang namanya rakus terhadap makanan, rakus terhadap jabatan, rakus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala ingin mencoba, ingin menghancurkan syahwat tersebut di dalam diri kita. Maka diciptakan bulan Ramadan. Cukuplah 11 bulan kita bermain-main, cukuplah kita selalu dipermainkan oleh syahwat kita di 11 bulan Ramadan. Maka di 11 bulan sebelum bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan inilah kita yang mempermainkan syahwat kita. Jangan kita yang dipermainkan syahwat, tapi kita yang mempermainkan syahwat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 bulan Ramadan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga adalah salah satu caranya Allah Subhanahu wa taala ingin menarik hambanya. Salah satu caranya Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan hambanya untuk kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan mungkin kita lalai daripada Allah. 11 bulan kita mungkin selalu tercebur dalam dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka 1 bulan ini kita jadikan ajang di hadapan Allah, kita ingin bertobat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan semacam ini kita jadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjadi hamba yang mau berubah, evaluasi diri untuk selalu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah menciptakan bulan Ramadan. Bahkan kata para ulama, penamaan bulan Ramadan tersebut pun dikatakan oleh para ulama lirtimadil dzunub, karena dzunub, dosa, kata para ulama itu dihancur-leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berada di bulan Ramadan. Maka apakah kita tatkala masuk bulan Ramadan kita pandai untuk beribadah di hadapan Allah, pandai untuk beriman di hadapan Allah, ataukah kita malah mendapatkan kutukan bulan Ramadan selama kita menjalani ibadah kita di bulan Ramadan? Maka dari sekarang ini, sebelum berlalu banyak bulan Ramadan, hanya berlalu 5 hari atau 6 hari, dari sini kita bisa belajar, bisa introspeksi diri, bisa mempertanyakan pertanyaan besar dalam diri kita. Sejauh mana kita puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah telah didasari keimanan, ataukah sudah didasari keikhlasan, ataukah malah jauh daripada nilai keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita pertanyakan dalam diri kita, selama kita ibadah tarawih, sejauh apa kita telah berlezat-lezatan dengan membaca Al-Quran di sisi Allah? Sejauh mana kita telah merasa nikmat sujud di hadapan Allah? Sejauh mana kita merasakan kelezatan munajat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Itu seharusnya mempertanyakan di dalam diri kita. Para ulama dahulu tatkala mereka bertemu murid-muridnya, Al-Habib bin Hafidh tatkala bertemu murid-muridnya, tatkala berada di bulan Ramadan, yang beliau tanyakan adalah satu: kaifakum ma'a Ramadan? Kaifa antum ma'a Ramadan wa kaifa Ramadanu ma'akum? Yang beliau bertanyakan hanya satu: bagaimana kalian dengan bulan Ramadan? Kita kalau ingin bertemu satu sama lain, terkadang yang kita tanyakan, apa kabarmu? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar keluargamu? Abah sehat-sehat saja? Atau ibu bagaimana kabarmu? Itu kita pertanyakan. Tapi seorang guru, mursyid, murabbi, sang pendidik mempertanyakan pertama hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaanmu dengan bulan Ramadan? Sebelum mempertanyakan kabar, sebelum mempertanyakan yang lainnya, mempertanyakan hubungan kita dengan bulan Ramadan, itu terlebih dahulu beliau tanyakan, kaifa antum ma'a Ramadan wa kaifa Ramadanu ma'akum? Bagaimana kalian dengan bulan Ramadan kalian, dan bagaimana bulan Ramadan dengan diri kalian?
kalian? Apakah bulan Ramadan merasa nikmat dengan ibadah kalian? Ataukah bulan Ramadan seakan-akan beristi'adah, meminta perlindungan dari Allah, meminta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat buruk kalian tatkala kalian berada di dalam bulan tersebut? Itu harus kita pertanyakan di dalam diri kita, bagaimana kita dengan bulan Ramadan. Dan sudah 5 hari berlalu, mana yu'athir fina Ramadan? Apa yang telah memberikan kita pengaruh daripada bulan Ramadan? Ramadan sudah membentuk apa dalam diri kita? Sudah membuat kita semakin ibadah rajinkah? Atau membuat kita malah semakin banyak tidurkah? Atau malah membuat kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka itulah yang seharusnya kita pertanyakan dalam diri kita, sejauh mana kita telah menjadi hamba-Nya Allah tatkala kita berada di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali menjadikan setiap individu daripada kita adalah hamba yang selalu mau beribadah kepada Allah, bukan hanya karena takut dari api nerakanya Allah atau mengharapkan syurganya Allah, tapi beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, karena selalu merasakan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pantas disembah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan bulan saksi di hadapan Allah, pelebur segala macam dosa dan maksiat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba yang memiliki pribadi yang jauh lebih baik, menjadi hamba yang memiliki pribadi jauh lebih dekat dengan Allah, menjadi hamba yang selalu memiliki pribadi dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan di bulan Ramadan kita bulan Ramadan yang paling berkesan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang bisa menjadi bulan yang mana selalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah hamba yang selalu ingin berzikir menyebut nama Allah, tidak bosan membaca Al-Qur'an, dan juga tidaklah kita dikeluarkan dari majlis ini melainkan dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam azab dan segala macam azab kutukan bulan Ramadan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang ikhlas karena Allah, istiqamah dalam ibadahnya, tidak hanya menjadi hamba yang beribadah di bulan Ramadan, tapi hamba yang beribadah tatkala mereka walaupun berada di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang penuh dengan istiqamah, selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'zuma wa la taj'al lahum fina wa la minna wa la ma'na شقيا ولا محروما يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه ووفقنا للخير وعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ونحن الذين من معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Amin.